sesi ceramah akan segera dimulai. Silakan duduk.各位居士大德、诸法信徒，大家好，阿弥陀佛。我们先来三声佛号，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。好，请放掌，请翻到经本256页。halaman 256. 256页。256. 第一行开始。 Baris pertama atas 供养地藏香花、衣服、饮食、诸玩具，以净水安大士贤，一日一夜求福之。这一个寄颂是说，之前有说就是有一个人，他发心要念大圣经典，可是呢，他记忆力非常差，怎么读都怎么忘，都记不起来。因为他上辈子的那个业障太深，把他障蔽的关系，所以他都总是记不起来。那这里就要教要怎么补救呢？就是要以这个香花花，还有衣服，还有种种的珍宝玩赏之具比如说很珍贵的，比如说像什么摩尼珠或者是珍珠玛瑙这样子来供养地藏菩萨。那再以净水一杯安放在地藏菩萨、地藏大士的圣像之前。那经过一日一夜来自心诚恳，请求地藏菩萨加持后喝下。 Kita lanjutkan penjelasan yang minggu lalu. Terakhir kan, bila ada seseorang yang rajin, bersemangat, ingin sekali belajar, membaca dan memahami dan mempraktekkan dharma yang ada di dalam buku atau kitab sutra, tapi kok susah baca halaman pertama, halaman kedua susah, sampai halaman kedua yang pertama juga lupa. Kenapa begitu? Yaitu karena banyak tumpukan karma lampau yang menjadi rintangan karma. Nah, kalau ketemu orang seperti ini atau kita sendiri yang punya kesulitan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bunda melanjutkan penjelasan dengan kata yang barusan itu. Caranya, pertama kita berikan persembahan apapun yang kita miliki, apakah itu dupa, bunga, pakaian yang layak. Lalu juga barang-barang berharga, apakah seperti mutiara
kayu itu letakkan di atas altar di depannya rupang ya, patungnya Ijang Pusat. Letakkan sedikitnya 1 hari 1 malam dengan ketulusan sepenuh hati mohon supaya pusat Ciasri bisa dapat blessing dari Pada Pusat mengatasi kesulitan saya ini. 好，接着发音重心圣五心，酒肉邪淫及妄语，37日内勿伤害，至心思念大事明。就是说，除了刚才所讲的以外呢，并且呢，你要发起郑重恳切的心，就是发音重心殷切恳切郑重的心。那不要吃5辛的食物因为5辛食物它是属于熟食也是，其实它是荤食荤的那个蔬菜这样子，它会助长荷尔蒙这样子，会产生淫心，而且呢，如果你生吃呢，容易发脾气那像那个大蒜吃了以后，嘴巴就会很臭，然后天冷不洗完脸就会离开这样子，就不会来护持你这样。那更不能杀生害命喝酒吃肉都不行的，也不能邪淫以及妄语就是说谎话这样子。那37日就21天以内呢，都不要杀生就是说，即使是那个害虫比如说苍蝇蚊子，你就尽量把它驱赶到外面去当然家里要保持干净，就不会有这些害虫。那你要自心持念地藏菩萨的圣号。Jadi bahwa kita memohon blessing atau pertolongan ya dari Bodhisattva, selain dengan persembahan yang tulus, selain kita meletakkan air di altar untuk kita minum, kita juga mesti dengan penuh dalam hati, penuh kesungguhan, penuh khidmat, bahwa semua ajaran dan pantangan-pantangan yang kita lakukan, di antaranya ada apa? Unsur usin. Usin itu sebetulnya sayuran, bukan daging. Tetapi 5 macam ini di dalam kitab sutra itu ada tertulis bawang putih, bawang merah, lalu beberapa lainnya ada 5 macam. Itu kalau kategorinya sayur-sayuran itu, kalau kita makannya matang yang sudah dimasak, dia bisa mendorong pertumbuhan hormon kita. Hormon untuk apa? Meningkatkan libido. Libido itu nafsu badani. Itu akan mengganggu orang yang biasanya kalau latihan meditasi itu sangat terganggu. Tapi kalau makan mentah itu bisa gampang merangsang emosi, dikit-dikit tersinggung, marah dan seterusnya. Dan juga tadi Suhu jelaskan bahwa seperti bawang putih, memang itu ada juga unsur kesehatan di situ. Tapi makan banyak bawang putih itu baunya atau bawang merah, karena dewa pelindung kita itu mungkin nggak mau dekat sama kita, jadi juga merugikan hal tersebut. Mesti kita pahami. Selain itu, sila 1-5 itu mesti kita jaga. Pusaseng jadi tidak membunuh, melukai makhluk lain, tidak minum minuman yang memabukkan, dan juga makan daging hasil pembunuhan. Lalu sila ketiga, menghindari tindakan asusila, melanggar susila. Yang sila keempat itu adalah tidak melakukan ucapan tidak benar, berdusta, bergosip dan lain-lainnya. Nah itu mesti dijaga sedikitnya selama 3 kali 7 hari, 3 minggu ya, 21 hari. Dan selama 21 hari itu kita akan memohon pusat Ciasri. Jadi dalam hati kita setiap saat mengingat pusat bisa menolong saya, pusat bisa melindungi saya. Begitulah kita ingat terus, kita sebut namanya. 即于梦中见无边，觉来便得利根耳，因是经教利耳闻，千万生中永不忘，以是大事不思议，能使诗人获此慧。这一段的寄颂是说，那你这样子做呢，
地藏菩萨现无边身，无边身就是很多很多的分身，很多尊地藏菩萨，不是只有一尊。那你一觉醒来呢，你的耳根，你的那个耳性耳根是会变利，有人说就他耳根很利。那无论呢什么的经典教义其实是非常困难的，比如说楞严咒楞严经那个很困难，或者是地藏经还那么长。那一经耳闻呢，千生万生都能一时不忘。这就是地藏菩萨不可思议的威神加持，那才能使这个人呢获得这样的智慧。Jadi bila hal yang tadi dilakukan, maka setelah sedikitnya 3 minggu, maka di dalam tidur pun, di dalam mimpi, dia akan bisa ketemu dengan pisang pusat yang muncul dalam bentuk badan yang besar sekali. Badan itu memenuhi angkasa, sedemikian besarnya. Begitu tersadar atau siuman dari tidurnya, maka apa yang terjadi? Perubahan terhadap itu organ itu adalah akar daripada indera. Jadi di luar organ indera, di dalam itu akar atau kesadaran pendengarannya itu berubah menjadi tajam. Tajam artinya dengar apapun gampang ngerti begitu. Dan dalam membaca kitab sutra yang dulunya baca satu lupa yang kedua dan seterusnya, sekarang ini berapa sulit pun begitu dia dengar sekali saja, maka dia akan masuk ke dalam memori kesadarannya dalam banyak kehidupan. Di sini tulis ribuan kehidupan, maka dia tidak akan lupa lagi. Begitu dia dengar dharma, dia tidak akan lupa untuk kehidupan yang berikutnya. Maka inilah Tisang Pusa Pukasri ini kekuatan blessing daripada Tisang Pusa yang luar biasa. Luar biasa itu maksudnya nggak masuk di akal kita, tapi begitulah bodhisattva. Sehingga orang tersebut bisa mendapatkan智慧, bisa bukan kebijaksanaan, daya ingatnya bisa sampai begitu bagus. 贫穷众生及疾病，家宅凶衰眷属离，睡梦之中悉不安，求者乖为无称睡。这一段的记诵是说，就倘若有贫穷的众生以及有疾病的人，那如果家宅也发生凶衰不安的景象，就是会有一些就是会让你觉得不安或凶衰这样子的景象，或者是你的家眷呢都分离了，还有你在睡梦之中呢又都不安宁，就是都会做梦。那凡是你所求的事呢，又多乖违，就是不称心，不如意，不能称心遂愿的话。Lalu kemudian bila ada makhluk-makhluk atau orang yang miskin hidupnya susah, atau orang yang banyak sakit-sakitan, atau yang di keluarga di rumahnya sering terjadi kesialan. Kesialan itu macam-macam hal yang membuat susah, sehingga pokoknya tiap kali kelihatan orang itu bermasalah. Jadi tidak tenang, tidak aman rasanya di keluarganya, atau yang anggota keluarganya tercerai-berai, susah untuk bisa ngumpul atau ketemu dan seterusnya. Dan juga orang-orang yang pada saat tidurnya tidak pernah tenang, tidak bisa nyenyak. Dan apapun permohonannya, keinginannya, itu selalu tidak sesuai. Maksudnya tidak akan terpenuhi, tidak akan terrealisasi. 自心瞻礼地藏相，一切恶事皆消灭，至于梦中尽得安，衣食丰饶神鬼护。这一段的记诵是说，那这个人，那如果能够自心瞻礼地藏菩萨的形象，那一切的恶事，就是不好的事情，那自然都会消灭的。至于在睡梦之中呢，也都可以得到安宁，那衣食也会丰足的。
kesakitan atau miskin, ya banyak kesulitan, kesialan dan seterusnya. Yang punya masalah seperti ini, kalau dia dengan sepenuh hati, dengan tulus, ya cangli, menghormat, melakukan penghormatan kepada Isang Pusat atau di depan altarnya, maka semua hal-hal yang buruk yang biasanya sering menimpa dia itu akan serasionnya, yaitu akan bisa menghilang, terkikis dan menghilang dari kehidupannya. Nah, begitupun pada waktu dia tidur, dia akan bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang. Pakaian dan makanan juga akan berkelimpahan. Jadi belum tentu kaya sekali, tapi nggak kekurangan begitu. Dan ada Goisen Yonghu juga dilindungi oleh para dewa dan juga para makhluk yang ada di dekatnya. 现在要讲经本第258页的第2行。 Halaman 258 baris 2. 欲入山林及渡海，毒恶禽兽及恶人，恶神恶鬼并恶风，一切诸难诸苦恼，但当瞻礼及供养地藏菩萨大士像，如是山林大海中，因是诸恶皆消灭。这一段的记诵是说，倘若要入山林，或者是你要渡海洋，要渡，比如说要从台湾来到这边，就是要渡海洋这样子。那或者是这山里呢有毒恶的禽兽，以及凶毒、凶狠的盗匪。那在大海里呢，也是会有恶神或者是恶鬼的，会兴风作浪。那所有就是都有一切的灾难，那很多的苦恼。倘若是有这样子的情形的话呢，就是你只要瞻礼以及供养地藏大士的像，那这样在山林大海之中呢，应有的那些恶毒一概都消灭了。 Lalu kemudian, bila orang atau bila kita itu harus masuk ke pedalaman, naik turun gunung, masuk ke hutan atau menyeberangi lautan, dan di gunung ataupun di hutan, di pedalaman, tentu banyak binatang buas yang berbahaya, yang bisa mengancam begitu, atau bisa ketemu bandit-bandit penjahat yang kejam, yang tidak tanpa belas kasih. Atau kalau di lautan mau menyeberang air, menyeberang laut, itu juga ada dewa air, ada penjaganya, dan juga ada hantu-hantu atau setan, makhluk-makhluk yang ganggu, bisa bikin ombak yang besar dan seterusnya. Semua macam-macam tersebut itu adalah ancaman, itu adalah bisa membawa musibah. Oleh sebab itu, orang ataupun kita menjadi khawatir, stres, karena mikirin wah ini aman atau tidak dan seterusnya. Tapi asalkan kita itu cangli yang melakukan penghormatan kepada Isang Tasu, kepada Isang Pusat, maka baik kita masuk ke pedalaman, naik gunung, keluar masuk hutan, atau menyeberang air atau lautan, hal-hal buruk tersebut pasti bisa terhindar atau terkikis dari kita. 好，接着，观音自心听无说，地藏不尽不思议，百千万劫说不周，广宣大士如是力，地藏名子人若闻，乃至见相瞻礼者，香花衣服饮食奉，供养百千寿妙乐。那这一段的寄颂是说呢，那世尊有对观世音菩萨这样子说，他说观世音菩萨，那你要自心就是要很专注的听我说，这关于地藏菩萨不可思议的事情是无穷无尽的，那就是用百千万劫这那么
间来说，也都说不周详。那你应当要广泛的宣扬地藏菩萨威神之力。那如果有人听闻了地藏菩萨的名字，或者见到圣像他的形象画像、塑像都可以，就瞻视顶礼。顶礼是要就是跪下来那额头要磕到地板，这才叫顶礼。或者是以香花、衣服、饮食来供养菩萨，那可以百千万劫中可以享受妙乐。Lalu Guru Agung Buddha melanjutkan penjelasannya kepada Kuan Pusat. Kan ini sedang dialog. Jadi Buddha bilang atau pesan kepada Kuan Pusat, harusnya engkau dengan sepenuh hati itu bisa menjelaskan kepada halayak, kepada semua makhluk lainnya mengenai Tizang Pusat, ya, Siddhigarbha Bodhisattva ini. Ada banyak hal-hal luar biasa, bagaimana bisa menolong orang, bagaimana berkahnya bisa menyelamatkan orang dan seterusnya. Dan itu dijelaskan, diceritakan tidak habis-habis, demikian banyaknya. Kalaupun mau dijelaskan, itu di dalam masa berkala-kala waktu yang panjang, juga nggak bisa menjelaskan dengan lengkap bagaimana Tizang Pusat itu sejak waktu dulu sampai sekarang telah menolong, punya kekuatan yang luar biasa, dan juga berkahnya nggak bisa terhitung, sehingga menolong makhluk di berbagai alam. Maka harusnya Buddha minta kepada Kuan Yin Pusat, harusnya engkau itu secara luas menjelaskan, menyebarkan hal tentang ini, tentang kesaktian maupun pertolongan daripada Tizang Pusat pada semua makhluk di berbagai alam. Apabila orang lain mendengar namanya saja, gelarnya Tizang Pusat ini, ataupun orang tersebut melihat rupa atau gambarnya atau altarnya daripada Tizang Pusat, dan orang tersebut timbul rasa hormat, lalu tinggi itu namaskara. Namaskara itu penghormatan dengan kepala kita menyentuh lantai, ya, itu penghormatan yang paling tinggi. Atau juga bila orang tersebut dengan tulus bikin persembahan berupa bunga yang segar, lalu pakaian, makanan apa yang dia miliki, dia lakukan persembahan kepada pusat, maka berkahnya itu bukan hanya dalam kehidupan ini, tapi dalam ribuan kehidupan dia akan menerima berkah. 若能以此为法界，毕竟成佛超生死。是故观音如当知，普告恒沙诸国土。这个寄颂是说，那如果能够依地藏经的方法来修行，将所得的功德利益，不论大小，比如说有时候你很忙，你只能够读一品，或者是几行这样子也是可以的。因为毕竟地藏经实在是太长了，有13品这样，有时候就很多人都很忙要工作比如说你一天只要读一品也可以，然后并且照着去做，那就是你的这个功德呢，全部回向给法界众生，那么你呢，毕竟成佛可以超脱生死就是超脱生死的轮回。那所以观世音菩萨，你要把所知道的那这许多地藏菩萨不可思议的功德利益，以大神通力普遍宣扬于恒河沙的国土就是不是只有我们这个娑婆世界要讲，那很多很多的世界都要讲地藏经这样子。Maka Buddha melanjutkan penjelasannya supaya orang-orang yang setelah mendengar ada kitab sutra ini, ada bodhisattva ini, maka bila dia sesuai mengikuti apa yang tertulis maupun diajarkan, dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Tizang Jing, maka berkahnya dari membaca, memahami dan mempraktekkan sutra ini, baik keseluruhan maupun sebagian. Sebagian itu artinya
kitab ini saya baca nggak selesai, itu ada nggak berkahnya? Ada. Dia ada 13 bab di dalamnya. Kalau kita dalam sehari nggak sempat baca satu buku, boro-boro satu buku setengah juga susah. Anda baca satu bab, itu pun akan membawa berkah. Nah, berkahnya ini, ya satu bab ya satu bab punya berkah. Baca keseluruhannya berarti 13 bab. Atau besoknya nyambung lagi dan seterusnya. Maka keseluruhan dari berkah ini kita jangan simpan sendiri, tapi huixiang faji. Saya limpahkan, saya bagikan jasa kebajikan dari membaca sutra kepada semua makhluk di semua alam kehidupan. Maka Sang Buddha bilang, orang tersebut pastilah ijing sangpo. Dia pasti satu hari bisa mencapai pencerahan seorang Buddha dan bisa sangpo sengsi, artinya bisa keluar dari lingkaran samsara, lingkaran tulipa lahir. Tidak lagi terlahir, maka tidak akan menderita, tidak akan meninggal. Maka Buddha pesan sama Kuan Yin Pusat, setelah tahu hal ini, apa yang Anda ketahui harusnya yaitu tentang bagaimana Icang Busa itu punya kemampuan yang sakti dan juga jasa kebajikannya menolong di semua alam berbagai makhluk kehidupan. Maka minta kepada Kuan Yin Pusat, tolong di semua alam yang Anda datangi atau Anda muncul itu jelaskan, kasih tahu kepada semua orang, semua masyarakat, semua makhluk yang ada di berbagai negara. 好，我们接下去讲竹垒人天品第13。那我们先来解释这个品名。在《维摩经》文书里面是说主的这个意思是父主为义。那个累第二个字那个累就是累的意思啊，累是烦恼克服之意就很累嘛。那《维摩义记》也有讲，那个累呢是单累或者是单累，也可以，这有过音字啊。那法呢是传者之重担故名单累，以此主父，那令人传通，故名竹累，或者是熟累都可以。Bab 12 tadi sudah selesai, lanjutnya itu bab 13 ya, bab terakhir di dalam kitab sutra ini. Nah, sebelum masuk ke dalam isinya bab 13, nama babnya itu adalah Zulei Rentian ya. Itu boleh bilang juga memberi pesan atau mempercayakan, memberi amanah supaya bisa memberi manfaat kepada makhluk manusia maupun makhluk di alam para dewa. Nah, ini mau jelasin dulu kenapa nama atau apa arti nama daripada bab ke-13 ini. Di dalam kitab Wemosi itu Wimalakirti ya, Sutra Wimalakirti. Ini ada kitab komentarnya. Komentar itu analisanya. Maksudnya itu di sini adalah memberi pesan atau memberi amanah, mempercayakan untuk menyampaikan pesan. Lei itu artinya adalah suatu, boleh bilang beban begitu. Beban itu artinya sesuatu pesan yang harus disampaikan, harus tersampaikan. Lalu di dalam kitab yang lainnya, kitab komentar dari Wimalakirti Sutra juga penjelasan seperti itu. Yang dimaksud dengan lei itu adalah beban. Karena satu titipan adalah satu amanah, dipercayakan, harus bisa disampaikan. Sedangkan fa di sini, fa itu kan kata dharma artinya, tapi di sini artinya orang yang menyampaikan dharma. 那人就是我们这个人有义之意，那诸有所作当善思维，善筹量，善思议，所以人又称为义有义，就是我们人都有这个意念意识。那天在大毗婆沙论里说，天有32种，那欲界有10天，色界有18天，无色界有4天，那合计有32天。Kemudian penjelasannya di dalam
bab itu ada kata orang, dan orang atau manusia ini maksudnya adalah yui, orang yang memiliki isu, itu artinya kesadaran, memiliki pikiran dan kesadaran, sehingga apapun yang dia lakukan berdasarkan pikiran dan kesadarannya. Itu, dan dia bisa berbuat yang baik dan juga punya daya ingat kesadarannya. Maka manusia, kelompok makhluk yang disebut manusia ini sering ditulis dengan kata I karena adanya pikiran dan kesadaran. Sedangkan kata Tian ini langitnya tulisannya. Tapi maksud di sini adalah menurut kitab Tabiko, Sa itu adalah kitab Wibasa, ya, kitab komentar Sutra Wibasa. Di situ dijelaskan bahwa Tian itu adalah makhluk di alam para dewa di berbagai tingkatan. Bahwa totalnya ada 32 alam para dewa, 32 tingkatan. Itu dibagi menjadi berapa? Tian ini, yaitu Ijie itu kamaloka, alam penuh nafsu. Alam nafsu, manusia termasuk di dalamnya alam nafsu. Itu ada 10 alam, ya, 10 alam yang namanya alam nafsu atau kamaloka. Kemudian yang lebih tinggi dari kamaloka itu adalah Sejie. Se itu artinya di sini tulisannya warna, tapi se itu artinya berbentuk. Jadi makhluk yang lebih tinggi dari para dewa yang punya bentuk ini disebut sebagai rupa Brahma. Rupa Brahma itu ada 18 alam. Kemudian yang lebih tinggi dari rupa Brahma itu adalah Usejie, Arupa Brahma, alam Brahma yang halus dan tidak bisa kelihatan bentuknya. Itu hanya batin saja. Itu ada 4 alam. Maka totalnya itu 10 tambah 18 tambah 4, 32 alam kehidupan. Sebelum mencapai kesucian, kita pasti di salah satu daripada 32 alam tersebut. 好，在这里我想要提醒各位菩萨一件事情，